Di era ini, kerjaan YouTube sudah dijadikan profesi utama, bro. Gimana tidak, banyak yang sudah merasakan penghasilan besar hanya dari channel YouTube saja. Seperti halnya channel ini atau yang ini, yang sudah berhasil mendapatkan uang dari internet mulai dari ratusan dolar hingga ribuan dolar tiap bulannya. Padahal caranya cukup sederhana, hanya melakukan copy paste dari quote atau kata-kata bijak atau kata motivasi yang sumbernya bisa kita dapatkan dari artikel di Google. Tapi faktanya nih bro, bahwa membuat ide konten seperti itu udah nggak zaman bro, karena ada saja masalah saat kalian monetisasi. Ada yang berhasil lolos, tapi ada juga yang gagal untuk dimonetisasi. Loh, kok bisa ya? Tenang dulu bro, nanti saya jelaskan di video ini ya, biar kalian paham. Untuk itu buat diri kalian sesantai mungkin dengan secangkir kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saatnya kalian ubah mindset sekarang juga, bahwa cara menghasilkan uang dari internet tidak semudah itu bro. Terutama ketika kalian ingin menjadi YouTuber dengan penghasilan yang tinggi. Saya hanya bisa katakan lupakan cara lama bro, dimana kalian harus mengikuti topik seperti halnya quotes atau kata bijak yang sampai saat ini banyak sekali orang-orang berbondong-bondong membuat channel seperti itu. Tapi faktanya ada yang berhasil dimonet, namun juga banyak juga yang gagal. Oke, kalau kalian belum percaya, kita lihat contohnya di channel 168 Quotes. Channel ini membahas kata-kata bijak ya. Dan di channel ini sudah dibuat dari tahun 2022 ini ya. Dan ini masih baru 3 bulan dari Agustus ya. Tapi channel ini sudah berhasil dimonetisasi. Kita bisa lihat source dalamnya ya. Nah, di sini tertulis value-nya true ya untuk monetization enable ya. Dan untuk channel satu lagi kita bisa lihat ya, ini Big Quiz channel. Ini juga masih baru ya, tahun 2022, cuman dari bulan Maret, bahkan udah lebih dulu. Tapi ini belum dimonetisasi. Kita bisa lihat source dari halaman depannya ya. Nah, di sini value-nya adalah false ya. Jadi is monetization enable tapi value-nya false. Artinya ini belum dimonetisasi ya. Bagaimana bisa tahu kalau ini belum dimonetisasi? Apakah dari melihat source ini benar bahwa ini belum dimonetisasi? Kita bisa cek ya, di salah satu videonya dijelaskan di sini di bagian bawah. Saya baca di sini ada orang nanya kalau bikin konten gini bisa dimonetisasi. Nah, kemarin masih gagal. Nah, ini dari pemilik channelnya teman-teman nih, karena kendala konten berulang. Nah, bulan besok coba lagi. Nah, itulah yang membuat konten ini belum dimonetisasi teman-teman. Berarti kita bisa lihat source-nya dengan menggunakan keyword ini, maka kita akan tahu bahwa channel ini sudah dimonetisasi atau belum ya, dari lihat dari value-nya ya. Dan jika kalian lihat ya teman-teman ya, bahwa 168 Quotes ini channelnya ini mirip sekali ya dengan Big Quotes ya. Dan ini sama tentang tokoh Islam ya. Isinya pun sama teman-teman, ada gambar, ada tulisan, dan ada audio. Cuman audionya robot ya teman-teman. Nah, kemudian ini juga sama seperti itu. Tapi kenapa kok bisa ini yang dimonetisasi ya, yang 168 Quotes ini? Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Nah, kalau menurut saya itu tergantung faktor keberuntungan guys ya. Jadi ini YouTube sudah mengeluarkan kebijakan buat channel-channel yang baru yang mau dimonetisasi. Seperti halnya di situs Google ini ya. Nah, ini makanya usahakan teman-teman agar memahami terlebih dahulu ya sebelum membuat konten video YouTube, agar kalian masih pemula tidak cepat merasa putus asa nih. Ya mungkin gara-gara kalian mudah menghabiskan waktu buat bikin video, tetapi pada akhirnya gagal dimonetisasi. Sebenarnya sah-sah saja ya kalian mengikuti konten quotes atau kata bijak seperti channel tadi ya. Tapi kenapa teman-teman nggak sedikit berinovasi sih untuk bisa membuat konten dengan topik utamanya yang mirip seperti tadi, tapi ini sedikit berbeda ya. Misalnya saja topik pengembangan diri. Nah, di video kali ini kita akan buat video copy paste lagi dari artikel yang nantinya bisa bantu kalian untuk mendapatkan uang dari YouTube ya. Metode ini sudah banyak dilakukan oleh para YouTuber pemula untuk mengembangkan channelnya dengan cepat. Karena topik pengembangan diri ini merupakan topik yang evergreen ya. Topik yang selalu dicari setiap saat secara konsisten dari waktu ke waktu. Nah, topik pengembangan diri ini dibutuhkan oleh setiap orang yang ingin mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Subtopik dari pengembangan diri ini bisa sosial, mental, fisik, emosional, dan spiritual. Jadi, kita akan membuat video yang berupa informasi dan edukasi seputar pengembangan diri. Salah satu contoh channel pengembangan diri yaitu dari channel Brainy Dose ini.
Dimana channel ini setiap harinya berhasil mendapatkan view ratusan ribu dan berpenghasilan hingga $13.000 tiap bulannya, atau kurang lebih sekitar 180 juta per bulan. Padahal jika kita lihat videonya nih, si pemilik channel tidak pernah menunjukkan mukanya, hanya suara dan menggunakan background video saja. Satu lagi contoh channel versi Indonesianya adalah 1% Indonesia Live School ya, yang berpenghasilan hingga $21.000 dengan 180.000 view per hari. Wow, berapa tuh? Sekitar 300 jutaan. Nah, bagaimana bro? Apa kalian tidak tertarik untuk membuat konten seperti ini? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja deh ke tahap pembuatannya. Tapi sebelum itu, pastikan teman-teman tonton video per tiap detiknya ya, biar teman-teman tuh paham cara buatnya. Dan yang belum subscribe, sok atuh ditekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan ide-ide seperti ini yang akan saya bagikan ya. Oke, seruput kopi dulu yuk, kita gaskan. Oke, untuk langkah pembuatannya, yang pertama itu kalian harus siapkan naskah untuk bahan konten. Nah, salah satu proses yang sulit ya dalam membuat suatu video adalah membuat naskahnya. Tapi tenang aja teman-teman, karena proses ini pasti akan kita lewati, karena kita akan menggunakan metode copy paste. Nah, ada dua cara untuk melakukan copy paste. Cara yang pertama adalah kita mengcopy narasi dari video Brainy DOS. Sebagai YouTuber pemula, menentukan sebuah topik itu sangat penting ya. Makanya nih kalian memilih video populer dari Brainy DOS yang paling banyak penontonnya atau view-nya ya. Kemudian kita copy link videonya. Langkah selanjutnya kita buka situs downsub.com. Kemudian pastekan linknya ya. Kemudian klik download. Nah, di situs ini kita bisa download subtitles dari video tadi. Kemudian setelah selesai kita akan download yang berformat TXT ya. Dan sekarang kita sudah memiliki narasi dari video Brainy DOS tadi ya. Kemudian setelah itu kita translate teks ke bahasa Indonesia menggunakan Google Translate. Nah, dengan metode seperti ini kita akan mendapatkan terjemahan dari narasi video yang sudah kita download tadi. Tapi sayangnya jika teman-teman menggunakan Google Translate, ini terjemahannya memang agak sedikit aneh ya, dan kalian harus bisa membenarkan dulu ya kalimat-kalimat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi jika kalian tidak ingin repot ya mengubah kalimat hasil terjemahan dari Google Translate, teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, kita hanya membutuhkan ide video ya dari video yang ada di Brainy DOS ini. Oke, kita kembali ke channel Brainy DOS dan pilih salah satu topik video yang terpopuler, kemudian copy judulnya dan terjemahkan di Google Translate tadi. Dengan begini kita sudah mendapatkan topik yang viral ya untuk video kita. Cara membaca siapapun secara instan, 18 tips psikologis. Ya, kita berarti sudah dapat topik utamanya ya. Kemudian kita langsung aja ini kita copy dan kita pastekan di Google ya. Nah, di sini ada 17 tips psikologi membaca pikiran dan karakter orang ya. Ini kita bisa pilih aja salah satu ya. Kita klik aja yang ini. Kemudian kita bisa copy artikelnya dan pastekan di notepad saja dulu ya, agar kita bisa mengubah artikelnya ya. Nah, untuk mengubah artikel kita bisa lakukan secara manual atau menggunakan bantuan alat text spinner atau paraphrase. Nah, di sini saya contohkan kita akan menggunakan tools gratis yaitu paraphraser.io. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengubah artikel yang kita copy tadi menjadi sebuah artikel yang unik ya, tapi tidak merubah artinya teman-teman. Caranya gampang banget ya, tinggal kalian pastekan saja artikel per paragraf dan ubah menjadi sebuah artikel yang unik. Oke, ketika artikel unik udah jadi, kita langsung copy paste aja ke notepad ya. Dan sekarang kita sudah punya naskah ya, jadi sudah selesai untuk langkah pembuatan pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menyiapkan audio atau suara. Untuk membuat audio atau suara ada dua pilihan ya teman-teman. Bisa menggunakan suara kalian sendiri atau bisa menggunakan software text to speech ya. Nah, text to speech ini bisa nanti pakai voicemaker.in ya. Untuk link websitenya nanti saya sertakan di deskripsi ya. Nah, untuk layanan voicemaker.in ini versi gratis ya. Jadi kita hanya dibatasi 250 karakter per sekali convert. Oke, langsung ke settingannya ya. Kita ke AI Engine. Di sini kita pilih Neural TTS ya.
Kemudian untuk bahasanya jangan sampai lupa ya teman-teman, ini kita pilih Indonesia ya. Oke, jika sudah, kita langsung aja copy paste yang ada di Notepad tadi ya. Kita masukkan ke sini. Oke, kita coba ganti suara yang lain. Kita coba pakai Ardimel ya. Oke, menurut saya ini suaranya sudah natural ya, menggunakan yang Ardimel. Dan kita akan coba lebih membuat natural lagi cara bacanya dengan menggunakan tanda baca ya. Kita pakai koma aja di sini nanti ya, kita tambah-tambahin. Kemudian kita dengarkan lagi ya. Nah, jika sudah merasa sudah sesuai, kita tinggal download aja ya MP3-nya. Nah, lakukan cara seperti tadi ya di Voice Maker In, karena ini 250 karakter, kalian tinggal download aja semua jika memang sudah ya. Oke, sekarang kita sudah punya naskah dan juga sudah memiliki audio atau suara ya. Saatnya kita masuk ke langkah yang ketiga ya. Untuk langkah yang ketiga kita akan menyiapkan background atau latar belakang berupa video ya. Nah, untuk menyiapkan background berupa video ini kita bisa langsung saja masuk ke video editing ya. Karena di dalam situs ini nanti sudah disiapkan background video yang bisa kalian pilih ya. Jadi langsung kita akan masuk ke langkah yang keempat, yaitu proses editing. Di sini kita akan menggunakan situs canva.com. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa situs Canva ini adalah sebuah platform untuk pembuatan desain grafis. Oke, langsung saja. Buat kalian yang masih baru menggunakan situs ini, usahakan upgrade akun kalian menjadi akun yang pro ya. Teman-teman juga bisa mendapatkan akun pro di Canva ini dengan harga yang lebih murah ya. Bisa melalui situs Tokopedia ataupun marketplace yang lain seperti Shopee ya. Oke, langsung aja kita buat di Canva ini. Klik aja yang video ya. Nah, seperti biasa di sini per halaman ya, kita langsung aja pilih elemen di sebelah kiri. Oke, kita akan cari background dulu ya. Terutama kita akan lihat judul. Judulnya tadi kita sudah ngedit sedikit ya. Untuk judulnya di sini 17 tips psikologi cara membaca pikiran orang secara instan ya. Kemudian kita harus cari background tentang membaca pikiran orang ya. Kita cari yang bentuknya video ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita klik aja sekali ya. Kita langsung perbesar sesuai dengan halaman ini ya. Jadi kita udah dapat background untuk judul ya. Kita tinggal selanjutnya klik aja teks ya untuk membuat teksnya. Kemudian tambahkan judul di sini. Nah, di sini kita bisa tulis ya sesuai dengan naskah yang kita buat. Oke. Tinggal copy paste aja di sini ya. Nah, karena ini masih warna hitam, jadi kita bisa memberikan efek atau warna dulu di sini, misalkan warna putih ya. Nah, di sini juga kita bisa nambahkan efek ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Dengan latar belakang kita lebih jelas lagi nih warna hitam ya. Nah, ini tinggal kita kalau mau kecilin besarkan fontnya bisa kita atur di sini atau mungkin ganti font di sini ya. Di sini bisa secara manual di sini atau kita bisa langsung drag aja ya dengan cara seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan buat audio atau suaranya, kita masukin dengan cara di sini karena kita membuat sendiri tadi dari MP3, kita langsung klik unggahan. Kemudian di sini bisa klik unggah file atau kita tinggal drag aja ya langsung ke dalam. Nah, ini yang untuk judul saya buat di sini, langsung kita drag ke sini. Nah, jika sudah kita tinggal sesuaikan di detiknya ya. Nah, kemudian kita klik aja sekali. Nah, suaranya kita dengarkan dulu. 17 tips psikologi, cara membaca pikiran orang secara instan. Oke, karena sampai situ ini kita tinggal atur ya, sesuaikan dengan suara ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buat langsung di baris pertama ya tadi ya. Di baris pertama kita coba langsung klik teks aja di sini, kita buat dulu. Untuk teksnya dulu ya kita buat, baru nanti kita cari backgroundnya ya. Nah, ini kita tinggal copy aja. Nah, ini kita tinggal atur. Nah, tinggal kita cari background lagi seperti tadi ya. Caranya gampang ya, tinggal ketik aja di sini mungkin psikologis ya. Di sini ada kata-kata ketika saya bertemu seseorang ya. Mungkin ini cocok ya. Nah, ini video ini tinggal klik sekali untuk jadi background, kemudian kita atur lebarnya. Sekali lagi untuk mengatur tulisan kita bisa langsung efek dan kemudian kita tinggal tambahkan latar belakang jika kepengen. Nah, seperti ini lebih bagus, lebih cerah ya. Oke, kalau mau lebih panjang lagi bisa kita buat panjang. Untuk memasukkan audionya ya kita posisikan dulu nih ininya, tempat ininya di posisi yang kedua ya. Dan kemudian kita klik unggahan. Dan kita pilih yang audionya ya, langsung kita drag ke sini aja ya. Dan ini udah saya drag ke sini dan kita tinggal klik aja satu kali seperti biasa. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya.
kita coba langsung play aja ya untuk yang kedua ini. Petunjuk psikologis untuk langsung membaca pikiran dan kepribadian orang. Secara umum, ketika saya bertemu seseorang untuk pertama kalinya, saya penuh dengan rasa ingin tahu tentang siapa mereka dan apa yang mereka pikirkan. Oke, kalau sudah sesuai, kita juga bisa menambahkan transisi ya di setiap masing-masing ketika nanti perubahan dari track pertama atau halaman 1 ini ke halaman kedua ya. Kita tambahkan plus di sini, kemudian tambahkan transisi di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cari, nah seperti ini tuh. Jadi kita bisa membuat transisi, nah atau begini, tergantung ya teman-teman maunya yang seperti apa. Nah, ini bagus nih ya, baru nih. Nah, ini kita tinggal atur aja durasinya, terus arahnya kalian mau ngubah ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kanan seperti ini. Nah, kita coba ke kanan, di sini lebih bagus. Untuk durasinya kita bisa pelanin ya pada saat perubahan. Kita coba tes di sini. 17 tips psikologi, cara membaca pikiran orang secara instan. Petunjuk psikologis. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu jadi caranya supaya menambahkan transisi ya di masing-masing setiap halaman ini bisa kita tambahkan, dan ini lebih menarik lagi video kita nantinya teman-teman. Dan kalian bisa teruskan aja ke track selanjutnya atau halaman selanjutnya ya sesuai dengan naskah yang kalian tulis. Dan jika sudah selesai kalian tinggal klik bagikan saja di sini ya. Jadi ini saya tidak teruskan ya, tinggal teman-teman teruskan karena ini akan menyita waktu ya di video ini. Kemudian kita bagikan di sini, kemudian unduh ya. Dan di sini kalian klik aja di sini semua halaman ya. Jadi nanti akan disatukan videonya menjadi video MP4 untuk jenis filenya. Dan untuk judulnya nanti ini sesuai yang di sini teman-teman bisa ganti juga judulnya apa dari video yang kalian buat di Canva ini ya. Langsung aja klik unduh teman-teman ya. 17 tips psikologi, cara membaca pikiran orang secara instan. Petunjuk psikologis untuk langsung membaca pikiran dan kepribadian orang. Secara umum, ketika saya bertemu seseorang untuk pertama kalinya, saya penuh dengan rasa ingin tahu tentang siapa mereka dan apa yang mereka pikirkan. Oke, jadi kalian sudah tahu ya mudahnya membuat video untuk channel YouTube dengan topik evergreen paling update. Dengan topik seperti tadi, kalian tinggal kembangkan saja ya untuk topik-topik lain, tapi tentu topik yang masih evergreen ya. Biar channel kalian tuh banyak viewsnya dan pastinya bisa dimonetisasi. Sekali lagi, subscribe channel ini dulu bro, biar tidak ketinggalan ide konten YouTube yang lainnya ya. Semoga bermanfaat, terima kasih. Saya Bro Henry, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.